Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Fitri dengan NPM 2321020317. Saya dari kelas Hukum Tata Negara kelas J. Materi yang pertama yaitu sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab melakukan peperangan dengan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab bergantung pada perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka beryakin bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia dan anak-anak yang diadopsi atau pengangkatan anak. Dapat dipahami bahwa seorang akan mendapatkan harta warisan apabila adanya pertalian kerabat. Kerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan untuk membela, melindungi, dan memelihara kebalah persukuan atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Kemudian adanya janji ikatan prasetia. Janji prasetia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terrealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa ataupun wanita. Adapun isu janji prasetia yaitu darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartamu dan mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu. Kemudian dan diwajibkan membayar pada denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku. Kemudian adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak disyaratkan haruslah laki-laki yang dewasa, kuat, dan juga adapun dan dimensi mereka untuk mengadakan janji prasetia. Dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terrealisasi jika masih anak-anak atau perempuan. Kemudian ada kewarisan pada masa Islam. Pada masa Islam masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki tidak memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta mau sedikit ataupun banyak, sebagaimana Quran menjelaskan, yaitu bagi laki-laki adalah hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat, baik sedikit pun ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara historitas pembagian harta warisan sudah ada sebelum masa pra-Islam. Sistem pewarisan adalah sistem keturunan dan sistem sebab bagi pembagian harta warisan bersifat patrilinear, di mana anak-anak belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Sekalipun mereka merupakan ahli waris, seorang baru mendapatkan harta apabila memiliki tali persaudaraan, janji ikatan prasetia, dan juga pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seorang bisa mendapat harta warisan apabila ada tali persaudaraan, pengangkatan anak, pertalian hijrah, dan persaudaraan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.